Apa ini om? Dia bilang, udah kamu sana jadi pegawai negeri aja kamu. Teman-teman, hari ini saya punya satu guru baru ya, yang mungkin kalau teman-teman ke Bali pasti tahu deh brand ini gitu ya, Joger. Nah ini penyebab nih, pribadi yang menyebabkan lahirnya Joger dan hadir dan mungkin mewarnai kuping teman-teman semuanya pada aware tentang Joger ya. Sahabat saya, guru saya yang baru, Pak Joger. Sebenarnya kita udah mulai dari tadi, sudah ngobrol, lanjutin ini. Iya, ini sebetulnya udah mulai. Ini orang-orang ini yang bikin jadi kayaknya resmi-resmian, padahal ya ada aja itu. Pak, boleh diceritain nggak Pak, jalan ceritanya Pak Joger pertama kali muncul kan tahun 80-an ya, 80-an awal. Tahun 80 ya, kita Agustus. Agustus ya. Ceritain dong Pak. Tadi tanya boleh ceritain gitu ya. Boleh sih boleh, apa saya mau apa enggak kan itu. Artinya mau enggak Pak Joger, kemudian mampu enggak, kemudian sempat enggak. Karena itu biasanya jadi alasan. Jadi mau dulu ya. Baru mampu. Oke. Nah baru sempat. Ya dah. Ya. Kalau kemauan enggak ada, biasanya kemampuan itu tidak ngikutin. Setuju. Itu ya. Jadi tadi itu kan Anda bilang boleh nggak? Boleh sih boleh. Tapi sekarang saya mau kemudian saya akan bawa kemampuan saya, lalu keikhlasan serta kemantapan saya untuk bicara. Jadi ya ini saya juga ketemu orang ini hebat sekali nih, Pak Chandra nih. Jadi kelihatannya orang-orang yang diajak bergabung pun orang-orang militan itu semua itu ya. Jadi dan ini kan orang perantau, lalu merantau lagi ini berarti orang perantau aja sudah hebat sekali. Itu kalau menurut saya belakangan tuh saya ngomong Pak, orang-orang Sumatera Barat itu, orang Padang itu adalah orang Cinanya Indonesia. Ya ini tapi pendapat yang boleh dibantah, boleh dipercaya, boleh tidak. Mudah-mudahan tidak percaya. Terus orang-orang Cina perantauan itu adalah Yahudinya Asia. Tuh Seru nih. Nah ini kayak ini kan ini Yahudinya Asia nih, sampai ke Hongkong, sampai ke Hongkong, luar biasa enggak? Lalu orang Yahudi itu adalah Yahudinya dunia. Nah itu dia. Berarti saya versi kecilnya nih. Belum tentu kecil karena sudah sampai ke Hongkong. Nah jadi kalau tahun 80 itu kan sebetulnya dulu saya kan guide. Seharusnya saya jadi pegawai negeri. Karena waktu saya jatuh cinta kepada calon istri saya waktu itu, jadi calon mertua saya waktu itu pejabat gitu loh. Salah satu yang ikut dedengkotnya Kodam sini. Cuma ya saya kan ya, saya tidak tertarik pada bapaknya. Jadi anaknya baik ya sudah saya pacaran, tapi kemudian setelah serius banyaklah, mulai biasa. Karena secara sosiologi itu semua kelompok itu merasa di kelompoknya paling hebat. Sebelum nanti dirinya paling hebat. Salah satu pamannya adalah Skarda, Pak Darto, Pak Sudarto. Sutirto, itu bapak angkat anak saya. I see. Ya. Oke. Dulu saya yang mau diangkat anak oleh beliau. Oke. Tapi kan terlalu berat. Akhirnya karena beliau tidak punya anak laki, jadi anak-anak saya diangkat anak oleh beliau. Cuma beliau itulah yang sangat komunikatif dengan saya. Jadi ngomong itu belak-belakan. Nah karena dia mendengar saya mau jadi pengusaha, dia panggil saya. Yos, kamu katanya mau jadi penipu. Saya kaget waktu itu. Loh, Om, dengar dari siapa kok saya dibilang mau jadi penipu? Nah, katanya kamu jadi pedagang. Kalau jadi pedagangnya iya. Kalau penipunya itu saya heran, kenapa Om bilang gitu? Apanya bukan penipu? Pedagang itulah yang mencari nafkah dengan menjual barang Rp10 dengan harga Rp15. Ya dah dia bilang. Oke. Waduh, ini kayak apa nih? Kamu sana. Ini kamu kan sekolah, kamu itu perhotelan di Jerman lagi. Bawa ijazah kamu, nanti kamu ke sana di Parda, sudah Om telepon dia. Dia telepon. Orang Skarda itu yang menentukan siapa jadi gubernur, siapa jadi bupati, siapa jadi camat. Kalau dari militer.
atau dari kepolisian. Jadi pengaruh, dia ditakutin orang. Nah cuma ini bawa ini surat, ya, tapi dia udah telepon. Tahun 80-an dulu. Waktu itu tahun 70-an masih akhir 70 akhir. 79 itu. Berarti 78. sebelum joger berarti ya. Sebelum menikah saya. Sebelum nikah ya. Ini bawa sana. Apa ini Om, dia bilang. Udah kamu sana jadi pegawai negeri aja kamu, dia bilang. Karena ini sangat itu kalau ada beberapa Umar Khayyam apa itu dia nulis bahwa banyak orang berpikir jadi pegawai negeri itu adalah hal yang paling mulia gitu loh. Jadi abdi masyarakat gitu loh. Abdi rakyat. Nah cuma saya kan ya saya berangkat dengan berat hati waktu itu ke di Parda itu yang begitu sampai ya sudah takut orangnya. Oh ya nanti mulai hari Senin. Saya pikir nih mulai apa? Oh sebagai honorer dulu karena belum ada pengangkatan resminya belum ada. Apa itu maksudnya honorer? Nah setahu saya honoris causa itu kan artinya karena dihormati gitu loh. Betul. Jadi bagaimana ini? Oh akhirnya dia bilang ya nanti Anda akan dapat honor, kemudian nanti baru kalau ada pengangkatan Anda akan didahulukan. Apalagi nih Pak, dan salam untuk pamannya sama bapak mertuanya. Ordal. Ya, saya, ya. Udah gitu ya sudah disuruh mulai hari Senin. Padahal itu hari Kamis tuh. Hari Senin dimulai. Akhirnya, tapi waktu saya mau pulang, di tangga itu saya balik berpikir nih, ngomong soal honorer, nanti honornya berapa kan gitu ya. Baliklah saya naik lagi. Nah waktu saya naik itu, ketok pintu, kaget dia. Loh kenapa Pak Yusuf? Oh enggak Pak, kalau boleh saya tahu nanti itu kalau saya benar bekerja mulai hari Senin itu berapa honor saya kan gitu ya. Dia kaget. Tapi ya kan orang saya tanya baik-baik. Ya kira-kira 25.000 dia bilang. Waduh saya mulai bingung nih. 25.000. Nah, pasti akan muncul masalah nih. Apalagi dia punya keponakan jadi istri saya. Ya. Apa yang saya kasih makan dia? Ya. Wah akhirnya, kalau gitu dia heran juga. Nanti coba kami mungkin mau berunding lagi Pak kepada yang di Parda itu. Yang di Parda tuh bingung loh. Bagaimana? Oh ya, nanti salam ya. Karena dia takut kalau tidak terima saya kan bisa diparah dia. Tapi saya malah mau berunding lagi. Bagaimana nih? Padahal orang lain kan mungkin untuk diterima begitu nyogok mungkin ya. Betul. Kayak mobil mogok aja pakai sogok-sogokan. Kalau saya kan enggak. Nah waktu itulah saya tuh. Dia heran. Oh ya. Nah sampai di rumah memang terjadi perdebatan cukup keras. Bahkan ada yang bilang udahlah Yos. Ada yang kan saudara-saudara yang lain yang bisa sudah dimasukin kemana-mana itu. Terima aja, gaji kecil tidak apa-apa. Nanti kan ininya samperannya yang banyak. Lah apa bedanya nanti dengan pengusaha yang nipu nanti? Ya dah. Akhirnya saya bilang, Om saya tidak mau jadi pegawai negeri. Kenapa? Saya pengecut Om. Loh, kamu pengecut, kau ngaku pengecut? Ya kan saya baik dan jujur. Artinya saya ngaku bahwa saya itu pengecut. Saya tidak berani Om, gaji kecil. Terus. Wah, tapi ya udah. Akhirnya saya mendirikan Joger ini. Saya bukan minta izin kepada Pak Darto, tapi saya minta izinnya itu kepada perdagangan toh. Lalu saya dibiarkanlah oleh keluarga istri saya untuk menjadi, bukan tidak didukung, tidak diapain, tapi tidak diganggu juga. Karena saya berjanji nanti kalau saya benar-benar jadi pengusaha, saya akan menganut sistem harga pas. Waktu itu belum ada orang pakai sistem harga pas. Oh, masih itu bargain ya? Itu kan tahun 70-an, 78, 79 itu belum ada orang pakai harga pas. Itu di art-shop tuh, wah itu udah ada yang benar-benar pas. Nambah, ya, lalu apa yang terjadi? Ya sudah. Akhirnya saya buka usaha dan kecil-kecilan sekali dengan uang Rp500.000. Itu bukan uang saya sedikit, tapi yang saya pertaruhkan.
Sebab kalau uang dalam jumlah besar, kalau tidak kepala besar, mulut jadi besar. Kan gitu ya? Jadi saya tidak mau itu terjadi pada diri saya. Jadi saya bawa uang 500.000 untuk beli contoh-contoh. Yang pertama yang artinya yang 500.000 itu saya bawa ke Pasar Klewer. Di Pasar Klewer itulah saya, ya dengan teknik saya, dengan cara saya sopan-sopan sama orang, saya tahu siapa pemain yang paling hebat di sana. Pemain batik yang terhebat. Jadi sebetulnya kan bisnis itu gampang sekali. Melihat apa yang kebutuhan masyarakat atau apa yang kita bisa buat mereka butuh, itu yang sebetulnya. Jadi sekarang you kan sedang membuat orang butuh sesuatu yang belum pernah ada. Itu disebut kreatif itu, inovatif. Jadi saya itu lihat, wah ini ya saya kan nanti mau berusaha batik, ya tapi saya tidak ngerti batik. Tapi saya membawa iktikat. Nah ini tesis saya tentang ini. Dan nanti mungkin untuk doktoralnya saya pakai ini. Karena ini banyak orang kaget juga ketika saya sampaikan ide ini. Jadi iktikat inilah. Karena apa? Kenapa saya sampai pada titik iktikat? Karena kan kalau kita bertanya di tempat umum, itu baik untuk Anda kan belum tentu baik untuk Andi. Baik untuk mereka belum tentu baik untuk kita. Ya nah, baik untuk laki belum tentu baik untuk perempuan. Baik untuk orang tua belum tentu baik untuk anak muda. Nah, saya melihat kita tuh banyak sekali orang-orang yang malah tidak mau, tidak sempat berbuat baik karena selalu berdebat kusir tentang baik. Jadi belum pernah ada kata sepakat. Apa yang dimaksud dengan baik? Ya enggak? Nah, tapi melihat masalah itulah saya itu membuat yang rumus kalau mau jadi pengusaha, mulailah dengan modal 5I plus Kardo. Nah, I yang pertama itu adalah iktikat. Iktikat itu sebetulnya sama dengan niat baik. Cuma iktikat yang umum itu kebanyakan niat yang seolah-olah baik. Tidak benar-benar baik. Makanya saya bilang iktikat saya itu adalah iktikat atau niat baik yang benar-benar baik, lebih baik, terbaik, tapi jangan sampai terlalu baik. Terbaik. Dan juga jangan sampai terlalu tidak baik. Itulah yang disebut iktikat versi saya. Jadi ini penting sekali karena banyak orang tanya kenapa mau jadi pengusaha? Supaya hidup enak, kaya, punya banyak anak buah yang dibayar secara UMR atau apa. Dan di sini tidak ada UMR. Sejak semula saya tuh, nanti saya ceritakan bagaimana saya masuk di optimal, bukan di minimal, tidak juga di maksimal. Optimal ini sebetulnya terbaik, bukan terbanyak. Nanti kalau kita masuk di maksimal, akan muncul orang-orang yang terpaksa terimanya minimal. Nah, kalau you ingat Pareto itu kan sangat umum, tapi sampai sekarang masih berlaku. Walaupun katanya di Indonesia sekarang 70% dari kekayaan kita di Indonesia ini dikuasai oleh 30% orang-orang tertentu. Ya kan memang harus tertentu. Kalau tidak tertentu nanti tidak ada suratnya. Itu kan repot. Jadi tapi yang sisa yang 30% itu diperebutkan oleh 70% manusia. Jadi kita itu sudah lumayan lah. Kalau Pareto kan 20%, 80% gitu loh. Nah cuma ya itu kan teori. Nah kalau saya melihat, saya tidak peduli itu apakah benar apa tidak rumus itu. Yang penting saya mulai kecil-kecilan. Saya pernah juga bikin kayak ini. Untuk cari kerja gitu, pernah. Itu melalui surat kabar dulu, tapi gratis beneran. Bahkan saya ini kan, yang benar-benar saya didik, nanti belajar bahasa Inggris, ada kursusnya juga. Tapi yang memang susah, kalau kita berbuat baik selalu ada yang mengatakan kurang baik. Tapi begitu kita melakukan kesalahan, selalu ada yang mengatakan kurang salah.
perlu dibesar-besarkan. Tapi itu tidak apa-apa, itu salah satu rumus yang membuat kita itu tidak terlalu kecewa kalau sampai ada orang yang demikian. Dan saya sudah biasa kecewa. Saking biasanya sampai saya pikir kalau tidak kecewa mungkin tidak biasa. Itu berarti tahun ini Pak ya, tadi awal 8, berarti 40 tahun sudah ya? Kami baru, bukan sudah. Oh, iya. Baru Hati-hati dalam memilih diksi kata-kata itu. Ini penting nih. Teman-teman mungkin kalau dengar kata joger di belakangnya ada PKK tuh ya. Ya. Ini yang nempel terus Pak joger di kepala saya. Jadi setiap kali dengar joger itu yang membuat saya selalu ingat itu adalah PKK-nya itu ya. Oh ya, pabrik kata-katanya itu. Pabrik kata-katanya itu. Ya, kita kan juga terpaksa mengakui bahwa secara terbuka bahwa joger itu adalah pabrik kata-kata ketiga di dunia. Kami ketiga di dunia. Luar biasa. Nah, yuk kepingin tanya enggak, yang pertama dan kedua di mana? Nah, justru karena yang pertama dan kedua tidak ada, kecuali kalau ada yang mengada-ngada, makanya kami yang ketiga. Jadi kalau mau tahu joger yang benar yang you baca itu, ini dia nih, dedengkot di belakangnya Pak joger. Ya. So itu kata-kata dari mana Pak? Siapa yang approve itu? Ada kreatif timnya kah atau apa? Nah, kalau memang berani, untuk apa takut disangka takut? ini bicara itu perak, diam itu emas, menyimak itu platinum, tapi ada lanjutannya. Makanya ini orang kalau perlu apa-apa, dia pasti banyak ngomongnya. Tapi sudah waktunya bayar utang, langsung diem, kayak emas dia. Nah, ini Bapak yang bikin Pak? Ini sebetulnya kan saya merangkai kata-kata. Walaupun ada beberapa kata yang saya ciptakan sendiri untuk kalangan yang mau memahami, mau ikut. Nah, seperti iktikat tadi kan, kalau you baca di kamus, iktikat itu adalah niat baik. Ya. Kalau ada orang bilang iktikat baik, itu lewah, itu berlebihan. Masa sudah iktikat lagi baik lagi. Ya, itu makanya saya kemudian menyederhanakan. Ya. Supaya jangan menjadi debat kusir. Tahu apa bedanya debat kusir dengan debat biasa? Belum tahu. Kalau debat biasa, you memang akan mencari solusi, mau cari pemecahan, mau cari pertemuan. Tapi debat kusir itu adalah perdebatan antara kusir dan kudanya, nggak pernah selesai. Nggak pernah ketemu. Ya. Nah, itu penting tuh Pak. Yang mana? Pabrik kata-kata itu yang nempel di kepala. Pak, ini tadi 40 tahun, 40 berapa? 43 Jadi tahun. 45 ya? 45 tahun. Tadi waktu ulang tahun nih, keberapa itu? 44. 44 ya? Pasti, coba tanya. Ini orang penting ini. Nanti salah-salah dimasukin sejarah. 44 tahun, Pak. Baru 44 Baru tahun. Pak. Gimana caranya, atau mungkin resepnya kali ya Pak Joger? 44 tahun tuh nggak sebentar Pak, tapi Joger tetap eksis. Kunci yang nomor 1. Sebetulnya gini, kalau you tanya, apa sebetulnya resepnya? Ya. Atau kuncinya? Ya. Apa kunci rahasianya? Sebetulnya tidak ada kunci rahasia, semua dibuka. Apa? Iktikat tadi itu. Iktikat. Berarti niatan kita dari ini. Sebetulnya itu apapun di dunia ini kan relatif, tergantung pada niat dan sikap you. Apa aja, katakanlah kekayaan. Ya. Kekayaan itu kan semua orang kepingin, tapi tidak semua orang bisa dapat. Tapi itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Betul. Makanya kalau you dalam bahasa Cina ada tok kong tok itu kan, itu bagus sekali. Itu sebetulnya menyatakan bahwa racun itu adalah obat, sedangkan obat itu adalah racun. Tergantung kita niatnya apa gitu loh. Mau pakai apa? Betul deh, 43 ya? Tuh, salah. 43. Berarti ini ulang tahun ke 43. Berarti tahun 8. Ya, baru tanggal 19 yang lalu. Pak, back ke yang tadi Pak. Jadi, aku setuju deh yang tadi teh. Saya bukan ini penting nih ya. Saya juga hari ini belajar sesuatu dari guru saya nih. Guru. Ini caranya naikin dulu nanti jatuhin gitu loh. Ini baru hari ini saya mulai berpikir apa bedanya saya dan aku, tahu nggak ya teman-teman? Nah, itu kan sebetulnya kebiasaan. Kebiasaan ya. Itu kan bahasa itu kan
kesepakatan. Tapi tidak apa-apa kalau you terus gitu, saya juga tidak akan marah. Tapi kalau you misalnya tahu bahwa bahwa aku tuh agak kaku rasanya, aku selfish gitu. ya, selfish ya. Bukan juga. Dan kebetulan akuisme itu kan ada. Akuisme ada, sayaisme Iya. nggak ada. Ya. Sayaisme kan, tapi ada saya bikin ini Apa? demokrasi ala saya. Katanya, saya paling tidak suka dengan orang yang selalu bilang yes. Saya lebih suka dengan orang yang juga mau bilang no. Kalau saya perintahkan dia untuk bilang no. Sama aja. Bukan sama itu. Mirip-mirip. 11-12. Ya tapi ini serius Pak. Tadi Pak Joger bilang kan 43 tahun ini tidak ada resep ya Pak. Sebetulnya kan tidak ada resep satu yang bisa menyelesaikan. Ini kan holistis lah. Ya. Dan yang ingin kita capai kan juga holistis. Ya. Holistis itu artinya menyeluruh. Ya. Kita jangan berbicara secara terkotak-kotak atau kecil-kecil gitu. Kecuali kita memang mau fokus ya. Ya. Tapi kelihatannya 43 tahun, 44 tahun, kan sebetulnya 44, karena kan mulai Agustus saya mulai, cuma pakai nama Joger itu mulai tanggal 19 Januari 1981. 81 ya. 40 ya 44 berarti ya kalau 43 jadi. Tapi kalau Agustusnya kan belum pakai nama Joger, karena benar-benar door to door, gedor-gedor rumah orang waktu itu. Benar. Kita mulainya itu. Iya. Oh, bukan menetap di satu tempat gitu, bukan ya? Belum. Oh, oke. Masih PMI. Apa PMI itu artinya Pondok Mertua Indah. Istri saya. Jadi udah pada tahu dong arti PKK. Nah, ini penyebabnya. Jadi yang itikat tuh saya confirm, Pak. I think kayak job seeker ya, saya ditanya orang, Pak Joger. Pak Chandra, ini kok startup teknologi baru mulai 2 tahun, udah melayani 2,6 juta, klien makin banyak. Gimana resepnya? Waktu Bapak bilang, sebenarnya resepnya nggak ada, tergantung tadi itu, iktikatnya itu. Tapi iktikat itu kan awal. Jadi 5 I plus kado yang saya bilang itu, jadi bukan resep. Jadi ini sebetulnya kan bukan trik, bukan strategi. Saya berdebat dengan banyak orang yang terutama akademis. Akademis itu mereka selalu mengatakan harus pakai strategi. Nah saya karena diharuskan saya tidak mau. Itu harusnya merupakan hak. Nah contohnya seperti sekarang banyak tanya, menurut Pak Joger bagaimana kalau presiden ini sekarang ini apa namanya ikut berkampanye ya? Terus saya bilang ya memang kan itu haknya. Orang pun berhak, presiden pun berhak berkampanye, ya nak? Ya. Tapi itu kan bukan kewajiban. Ya, betul. Kecuali kalau dia tidak punya kewajiban lain yang harus dilaksanakan atau didahulukan. Nah itu saya. Betul. Pak Jokowi itu baik dengan saya. Tapi ya kalau saya menyampaikan apa yang benar saja. Itu sebelumnya Pak SBY itu mengundang saya juga. Pak Jokowi sering kemari. Ada fotonya. Dan saya baca tangannya. Oh ya? Oh itu orang nekat. Tadi saya dibaca juga. Orang nekat. Nekat itu. Cuma karena dia orang Solo, jadi nekatnya beda gitu loh. Nekatnya nggak. Kalau you malah ke Hongkong nekatnya. Nekatnya hajar aja. Nah jadi itu. Jadi tidak apa-apa. Itu bukan politik itu. Tadi berpolitik itu bagus ya. Artinya kita sebagai warga negara ini itu harus tahu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Itu seorang beritikat sebetulnya. Jadi jangan terlalu. Makanya budaya bangsa kita itu, yang asli budaya bangsa kita itu adalah bangsa Indonesia ya. Itu sebetulnya adalah Ponokawan itu. Ponokawan itu di bawah pimpinan Semar, Betara Semar. Itu boleh saja itu dikatakan mitos atau apa, tapi itu ada. Setidak-tidaknya terasa ada dan dipercaya sebagai ada. Nah itu kan Max Weber, Max Weber juga mengatakan manusia itu tidak ada yang irasional. Kalau toh kita tidak mengerti mereka, atau di luar pengertian kita, itu mereka sedang masuk di kancah non-rasional. Non-rasional. Ya itu, bagus itu.
Dan itu saya dapat ketika saya baca bukunya Swami Vivekananda, Mahatma Gandhi, Abraham Lincoln, umur 11 tahun. Makanya membekas pada saya. Jadi bacaan-bacaan saya sudah dari dulu mengarah ke kiri. Tapi ketika saya di kiri, saya tidak ekstrem kiri. Ketika saya di kanan, saya tidak ekstrem kanan. Dan ketika saya di tengah pun, saya tidak ekstrem tengah. Itu dia. Tidak ada yang ekstrem saya. Setuju. Nah, jadi apa yang terjadi, ya sebenarnya kita ini kan, kalau lihat, atau ingat-ingat, itu sebetulnya budaya bangsa kita itu, yang benar-benar Nusantara, bangsa Indonesia ini, dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya itu sebetulnya adalah yang disampaikan oleh Betara Semar, yaitu ojo dume, jangan mentang-mentang. Nah, waktu saya menyampaikan itu di beberapa tempat, saya mungkin sudah menyesatkan orang-orang ke jalan yang benar sudah jutaan. Menyesatkan orang-orang ke jalan yang benar. Jutaan orang sudah. Jawab. Nah, tapi apa yang terjadi kan ketika saya menyampaikan bahwa sebenarnya 6.000 tahun sebelum Masehi, itu sudah ada konsep yang disebut Tatuamasi. Tatuamasi ini sebetulnya bahasa Sanskerta, yang artinya banyak disalahartikan justru oleh orang-orang yang seharusnya lebih ngerti dari saya. Cuma karena mereka suka ikut-ikutan saja, akhirnya terus mereka mengatakan Tatuamasi itu artinya adalah kamu adalah aku adalah kamu. Nah, itu benar. Saya tidak menyalahkan orang ngomong itu, apalagi sudah terlalu banyak orang sudah bertempat demikian. Tapi saya mendapatkan itu literaturnya yang sesungguhnya itu yang dimaksud dengan Tatuamasi itu adalah itu engkau adalah. Itu engkau adalah. Tapi kan itu tidak sesuai dengan gramatika kita bahasa Indonesia. Sebetulnya itu artinya itulah engkau. Jadi di hadapan Brahman itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Itu dalam bahasa Sanskerta yang menyatakan bahwa di hadapanku kamu itu bukan sama tapi setara. Nah, inilah masuk dalam kewawasan kesetaraan itu. Jadi sebetulnya Betara Semar itu juga nyampaikan ojo dume. Loh, kalau dulu orang-orang Nusantara ini dume, mentang-mentang, mereka bilang, oh kok karena kamu juga manusia, kamu juga boleh ikut memiliki bumi yang ada di sini ini, karena bumi ini adalah milik dari Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Pak Joger, Pak, ini saya belajar banyak beneran hari ini dengan orang yang 25, hampir 26 tahun di industri teknologi. Hal-hal seperti ini nih saya nggak temuin tuh di lapangan gitu. Kayak tadi ya, jangan ojo apa tadi? Ojo dume. Di teknologi mungkin kalau dikasih tahu ojo dume pada bingung tuh. Teknologi itu persaingan gitu. Pak Chandra Anda tuh hebat sekali. Cuma Anda sedang terlibat dalam satu kancah yang penuh ketakutan. Ya, karena lingkungannya seperti itu. Tapi aku belajar banyak deh. Saya belajar banyak dari Pak Joger. Tapi tidak takut itu sebetulnya tidak bisa dipelajari. Ya, yang pembicaraan. Karena itu filsafat. Ya. Filsafat itu tidak bisa saya ajarkan. Ya, di lingkungan. Tapi Anda bisa pelajari benar. Suka apa tadi? Kalau Anda suka joger, ya, berarti Anda waras. Tapi kalau Anda tidak suka joger, berarti Anda lebih waras gitu ya. Buka.